Assalamualaikum, apa kabarnya nih hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Uma Sofia. Di video kali ini aku mau share lagi tentang pengalaman pribadi aku, masih seputaran kesehatan reproduksi atau kandungan aku, dan masih kelanjutan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya aku udah share pengalaman keguguran atau kuretase aku yang ketiga di kehamilannya aku yang keempat, yang awalnya didiagnosa dokter penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium dikarenakan ada perdarahan abnormal yang aku alami kurang lebih selama 1 bulan. Dan ternyata hasil patologi anatomi menunjukkan adanya tanda-tanda jaringan kehamilan. Nah, karena aku sudah melakukan atau mengalami keguguran kuretase sampai yang ketiga kalinya, tentunya banyak pengalaman yang aku dapatkan ya teman-teman ya, baik dari pengalaman kuretase keguguran yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Untuk pengalaman kuretase yang pertama dan kedua itu normal-normal aja, dan setelahnya pun juga normal ya teman-teman. Pasca kuretase yang pertama aku mendapatkan haid 1 bulan setelahnya, persis setelah kuretase, dan yang kedua pun sama, kurang lebih 1 bulanan seperti itu. Meskipun kasusnya berbeda ya. Pengalaman kuretase yang pertama itu dikarenakan adanya abortus komplit atau keluar semuanya lurus semua, dan tetap dilakukan kuretase karena masih ada jaringan yang tertinggal sedikit untuk membersihkan semuanya agar terjadi kehamilan setelahnya itu rahimnya tidak terjadi gangguan seperti itu ya teman-teman ya. Dan keguguran aku yang kedua dikarenakan adanya blighted ovum atau kehamilan kosong, dan dilakukan kuret juga, itu normal-normal aja, nifasnya pun juga normal-normal aja, setelahnya mendapatkan menstruasi yang normal juga. Tetapi untuk kasus yang ketiga kalinya ini, aku agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena pasca kuretase aku mengalami gangguan-gangguan seperti gangguan hormonal dan lain sebagainya. Sampai pada detik ini ya, aku membuat video ini dan sudah 1 tahun pasca keguguran kuretase yang terakhir kali aku alami. Jika ada pertanyaan, aku bersih nifas dari keguguran yang ketiganya itu kapan? Jadi jawabannya 10 hari pasca kuretase yang ketiga kali, itu aku memang sudah benar-benar bersih dan tidak keluar flek sama sekali. Dan setelahnya pada hari ke-10 aku melakukan kontrol ulang pasca kuretase ke rumah sakit tersebut dan sambil mengambil hasil lab patologi anatominya ya teman-teman ya. Alhamdulillah hasil lab patologi anatomi tidak ditemukan adanya tanda-tanda keganasan, karena sebelumnya diduga adanya penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium, yang ditakutkan itu adanya tanda-tanda keganasan seperti kanker seperti itu. Dan alhamdulillahnya perdarahan abnormal yang aku alami merupakan perdarahan abnormal yang dikarenakan oleh kehamilan. Lalu hasil USG itu tidak ditemukan adanya kelainan, dan rahim aku normal, bersih semuanya, ukuran rahim pun juga normal. Dan akhirnya aku pulang dengan membawa vitamin dari dokter saja, dan diharapkan pada bulan-bulan selanjutnya aku mendapatkan siklus yang sama dan kehamilan yang normal kembali. Tetapi pada 2 hari pasca aku kontrol pasca keguguran tersebut, aku mengalami flek atau keluarnya bercak coklat pucat dari jalan lahir, dan itu berlangsung selama 1 hari saja disertai dengan lendir bening seperti itu. Aku anggap itu adalah lendir keputihan atau masa-masa ovulasi aku ya teman-teman. Tetapi 2 hari setelahnya aku mengalami kram luar biasa pada perut bagian bawah, disertai dengan kembung, begah, disertai dengan juga nyeri pada saat buang air kecil, buang air besar, bahkan kentut, nyeri berjalan, berdiri seperti itu, bahkan berjalan dan berdiri pun itu harus sampai dengan bungkuk-bungkuk seperti itu. Dan itu nyerinya sama sekali tidak pernah aku rasakan sebelum-sebelumnya. Menurut pengalaman dari orang-orang sekitar, aku mengalami turun peranakan, dan mereka menyarankan untuk dilakukannya tindakan urut atau pijat perut seperti itu. Tetapi aku menolak karena aku baru saja melakukan operasi kecil seperti kuretase ini ya, dan belum genap 1 bulan seperti itu. Dan aku juga masih ditakutkan rahim aku belum benar-benar pulih seutuhnya, belum benar-benar sembuh sempurna, dan pasca dari keguguran berulang pada 1 tahun tersebut ya teman-teman ya, bahkan hanya selang 2 bulanan. Dan setelahnya berjalan normal, nyeri berangsur berkurang pada hari ke-3, 4, dan ke-5 seterusnya, dan tidak terasa kembali. Tetapi pada bulan Desembernya nyeri tersebut berulang kembali dengan nyeri yang sama, sakit yang sama, tanda-tandanya pun sama, adanya nyeri pada saat buang air kecil, buang air besar, kentut, berdiri, berjalan, bahkan disentuh dan ditekan pun terasa sakit, sangat-sangat nyeri seperti itu. Seperti kram, begah, dan kembung juga. Karena pada dokter kandungan aku tidak ditemui adanya tanda-tanda kelainan, jadi aku hanya diberikan obat anti nyeri dan obat untuk lambung saja teman-teman. Sambil menahan sakit pada saat itu aku pulang dari klinik dokter kandungan aku, dan sambil mikir juga, ini tuh sakit seperti apa sih? Ini tuh sakit karena apa ya? Kok pasca keguguran banget, pasca kuretase banget aku merasakan hal nyeri-nyeri seperti ini pada perut bagian bawah. Kalau perut bagian bawah kan identik dengan rahim atau bagian kandungan seperti itu ya teman-teman. Tetapi hasil USG-nya normal, bahkan aku dirujuk untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Itu pada awal Desember ya teman-teman ya, dan pada saat akhir Desember tanggal 29 Desember aku merasakan hal yang sama kembali, nyeri yang sama di tanggal 29 Desember tersebut. Aku pergi ke dokter untuk berobat, dan ternyata hanya diberikan obat lambung saja dan untuk penghilang rasa nyeri. Setelah aku konsumsi, ternyata sakitnya perut bagian bawah itu naik sampai ke atas, bahkan sampai ke ulu hati, dan perut itu rasanya besar, begah seperti itu. Sampai aku tidak bisa tidur pada 1 malam itu ya teman-teman ya. 30 Desember aku udah mau lari ke IGD, tetapi aku mengurungkan niat tersebut, dan pada tanggal 31 Desembernya aku datang ke poli dokter spesialis penyakit dalam untuk berkonsultasi.
Nah, di sana aku didiagnosa benar adanya infeksi saluran kemih, tetapi belum dilakukan adanya cek lab urin seperti itu. Untuk kontrol selanjutnya, aku baru dilakukannya lab urin, dan urin aku ternyata normal, tidak ditemukan adanya infeksi bakteri atau yang lain sebagainya. Setelahnya, pada bulan Januari, aku mengalami nyeri yang luar biasa kembali pada perut bagian bawah, dan disertai dengan flek kembali ya teman-teman ya. Kali ini fleknya disertai dengan setitik darah, dan itu hanya setitik aja ya, disertai dengan lendir keputihan, dan aku anggap itu ya seperti keputihan aja gitu ya teman-teman. Tetapi kok siklus dan periode menstruasinya itu kok sama ya? Periodenya sampai 7 harian ya, nyerinya itu selama 7 harian, tetapi berangsur menghilang seperti itu nyerinya. Tetapi untuk siklusnya itu aku rasa itu sama ya teman-teman, sekitaran 28 sampai 30 harian. Di situ dokter menyarankan untuk dilakukannya tindakan USG abdomen untuk melihat organ-organ di dalam perut itu apakah ada kelainan atau ditemukan penyakit-penyakit yang lain seperti itu, karena hasil lab urin aku normal ya. Ternyata setelahnya aku mengambil hasil USG-nya ditemukan adanya fatty liver atau perlemakan hati grade 1, dan disitulah ditegakkan adanya diagnosa fatty liver atau perlemakan hati. Untuk fatty liver atau perlemakan hati ini bakalan aku share juga video pengalaman aku tentunya di next video ya. Pada video ini aku bakalan fokus di kandungan aku seperti itu. Nah, setelah ditemukan adanya fatty liver atau perlemakan hati pada saat USG abdomen, jadi aku diberikan terapi obat untuk fatty liver tersebut, dan ternyata dilakukan uji lab kolesterol total. Kolesterol aku itu sangat tinggi ya teman-teman, karena di situ memang berat badan aku itu hampir 75 kiloan, dan lab kolesterol aku itu sangat tinggi sekali. Nah, di situ aku masih fokus di perlemakan hati penyakit fatty liver yang didiagnosa oleh dokter spesialis penyakit dalam, meskipun di bagian kandungan aku tentunya pasti ada kelainan juga atau penyakit juga ya. Karena Januari Februari aku fokus di dokter spesialis penyakit dalam tentang penyakit dalam aku atau fatty liver ini, jadi aku belum bisa kontrol ke dokter kandungan untuk memeriksa adanya kondisi rahim aku seperti apa, karena sudah lebih dari 3 siklus ya aku tidak mendapatkan menstruasi sama sekali. Ya meskipun yang aku rasakan seperti nyeri perut bagian bawah, kram perut seperti itu, dan disertai dengan keluarnya flek kecoklatan atau flek coklat pucat dan flek darah setitik itu ya seperti periode dan siklus menstruasi pada umumnya. Tetapi itu aku rasakan tidak seperti mens pada umumnya, hanya sedikit adanya flek darah seperti itu. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 2023, sesuai dengan saran dokter spesialis penyakit dalam, aku disarankan untuk menemui dokter kandungan untuk berkonsultasi kembali masalah kandungan aku ini. Nah, pada bulan Maret, aku sesuai dengan rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalam, aku konsultasi ke dokter spesialis kandungan kembali. Dan di sana dilakukan adanya USG abdomen, dan rahim aku semuanya normal, bersih, tidak ada tanda-tanda kelainan. Karena semuanya normal, dan memang di sini hanya dilakukan USG abdomen, tidak ada USG transvaginal seperti itu ya teman-teman. Aku didiagnosa dokter adanya gangguan hormonal pasca kuretase, karena sudah lebih dari 3 siklus menstruasi aku tidak mendapatkan menstruasi ya. Karena normalnya di bawah 3 bulan atau 3 bulan tidak mendapatkan menstruasi itu harus berkonsultasi dengan dokter kandungan. Di sini aku udah konsultasi dan didiagnosa adanya gangguan hormonal, jadi aku tetap dirujuk teman-teman ke dokter spesialis kandungan konsultan fertilitas. Nah, ngomong-ngomong tentang dokter kandungan konsultan fertilitas itu pasti ngomongnya tentang biaya, dana, dan sebagainya ya teman-teman ya, karena dokter kandungan konsultan fertilitas ini meskipun menggunakan asuransi BPJS, ini tetap ngomongnya tentang obat-obat hormonal, di mana obat hormonal itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, di sini nanti bakalan aku share juga pengalaman aku bertemu dengan atau konsultasi dengan dokter kandungan konsultan fertilitas atau kesuburan. Apa saja sih yang aku alami, apa aja terapi yang diberikan oleh dokter konsultan fertilitas kepada aku sesuai dengan keluhan dan kasus aku seperti ini ya, yang tidak mendapatkan haid atau mengalami gangguan hormonal. Buat teman-teman semuanya yang penasaran, simak video aku di next video ya. Terima kasih udah nonton video aku sampai di detik ini. Terima kasih udah nyimak, terima kasih udah mensupport aku, terima kasih dukungannya semuanya. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Yang mau komen boleh ditunggu komennya ya. Nanti bakalan aku balas juga. Sehat-sehat semuanya. Cukup sampai di sini dulu video dari aku kali ini. Tunggu video aku selanjutnya tentang obrolan aku dengan dokter konsultan fertilitas. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.